Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur dimanapun berada. Balik lagi nih ya, barengan sama Santi Putri masih di Oke Dok untuk edisi hari ini Minggu 3 Januari 2021. Aduh, nyebutin tahun baru itu tuh agak gimana gitu ya Dok ya. Dan karena kita udah masuk ke sesi kedua, Santi juga mau mengingatkan lagi jika Anda memiliki pertanyaan ataupun aspirasi, bisa langsung joinan di 23455 untuk topik kita kali ini, kehamilan ektopik. Nah, sembari menunggu penelpon yang masuk ya Dok ya, mungkin lanjut dulu Shanti yang tanya. Oke, sebelum Shanti tanya-tanya, karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat aja dulu Dok. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Dokter. Selamat pagi. Semoga selalu sehat. Selamat tahun baru Dok. Selamat tahun baru. Selalu diberikan yang lebih mudah. Dan Bung D jika mendengarkan dari awal apa dan terkait dari penjelasan. Di sini cuma Bung D mau menanyakan, misalnya, ini kan mau kawin, apakah begitu kawin kami periksakan istri kami supaya tidak terjadi kehamilan di luar kandungan? Apa bisa itu nanti dibiarkan misalnya gitu, gejala-gejala agar tidak terjadi hal-hal itu, apa bisa sedini mungkin kita memeriksakan ke dokter masalah kandungan agar tidak terjadi silakan. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kan tinggal kami sebagai masyarakat sering juga mendengar sekalipun kami laki-laki kan itu istri itu kan tidak juga yang punya. Jadi kami mendengar kan agar tidak bisa berteman yang baik. Itu saja dari Gongde. Terima kasih. Baik, terima kasih Gongde. Dan Sobat Guntur, di belakang Gongde kami bisa membuka kesempatan untuk Anda bergabung di 23455, bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Oke, sembari menunggu penelpon yang masuk Dok, kita langsung aja deh dulu jawab pertanyaan dari Gongde. Bisa nggak sih sebenarnya dicek dulu nih istrinya sebelum, mungkin entah itu sebelum? Iya. Terima kasih Pak Gongde, selamat tahun baru juga. Iya, artinya kalau tidak salah, gimana sih caranya mencegah supaya tidak kehamilan, kan begitu? Ya, jadi gimana sih caranya mencegah supaya tidak sampai terjadi kehamilan di luar kandungan? Karena menurut Gongde serem loh. Nah, ini begini, untuk diketahui faktor predisposisi dari kehamilan di luar kandungan yang tadi saya sampaikan adalah salah satu usia dia hamil. Ya, karena kejadiannya tinggi di atas umur 35 tahun. Terjadinya infeksi atau PID, pelvic inflammatory disease, infeksi di daerah bawah. Nah, infeksi ini tentunya banyak penyebabnya. Salah satunya adalah hubungan seksual yang tidak aman. Cegah itu gitu. Nah, jadi janganlah melakukan hubungan yang tidak aman. Makanya ada salah satu yang dikatakan mencegah hamil di luar kandungan, janganlah ganti-ganti pasangan. Nah, bingung jadinya nanti kalau ganti-ganti pasangan di mana ini semestinya. Jadi terus kemudian ada juga di samping mencegah penyakit radang panggul ini, dari infeksi ini juga dikatakan adalah pemakaian alat kontrasepsi itu. Kalau sebelum hamil jangan deh pakai alat kontrasepsi dulu gitu. Ya, biarin begitu nikah, kan banyak orang menunda kehamilannya, tapi dia menikah. Nah, ini
Terus kemudian dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah merokok. Ini pun juga meningkatkan angka kejadian daripada kehamilan di luar kandungan. Ini merokok ini, ya. Nah, ya. Sekarang kan gaya hidup. Rasanya kalau seorang wanita tidak merokok, sing gaya gitu. Nah, namanya gaya hidup. Dia hidup kalau tidak ikut itu tidak gaya namanya. Nah, ini pun juga meningkatkan angka kejadian daripada hamil di luar kandungan. Nah, sehingga hal-hal yang meningkatkan atau menjadi predisposisi inilah yang harus dihindarkan. Saya yakin kalau sudah ini terhindar, ini tidak dilakonin, ini tidak terjadi, kehamilan di luar kandungan sangat kecil sekali kemungkinannya. Intinya kalau bisa nih ya sang ibu itu memiliki momongan asik gitu sebelum umur 35 tahun seperti itu ya dok ya. Habis itu kalau bisa juga jangan berhubungan seks yang tidak aman. Iya, tidak aman. Dan yang itu juga sudah kayak yang bikin ngeri juga dok ya, masalah perokok aktif maupun pasif. Karena yang pasif pun bisa ada kemungkinannya gitu dok ya. Ya memang dikatakan yang besar dampaknya kayaknya aktif. Yang aktif. Aktif ini jelas mengganggu fili-fili, kalau dikatakan, karena di dalam saluran tuba itu ada yang namanya rambut-rambut getah fili-fili. Ketika ada proses pembuahan, ini oleh fili-fili rambut getahnya ini akan digerakkan untuk menuju tempat tertanamnya itu, tempat tertanamnya dari hasil konsepsi itu. Dan ketika perokok aktif ini menyebabkan kekakuan dari fili-fili, ini kaku dia. Ya, jadi tidak mampu menggerakkan, menempatkan sampai di tempat semestinya. Akhirnya berhenti di tempat itu, membesar dan menjadi kehamilan di luar kandungan. Itu kalau dibilang patologi. Jadi PR juga nih ya untuk para laki-laki mungkin yang mendampingi wanitanya gitu ya. Kalau bisa jangan deh ngerokok dulu gitu kan ya. Cukup ngerokokin. Kalau emang mau ngerokok udah ditelan aja gitu ya dok ya. Oke deh, sekarang sambil menunggu penelpon yang masih juga lagi nih dok ya. Kalau nggak salah nih dok ya, kalau misalkan kita udah masuk ke trimester pertama yang tadi udah sempat dokter bilang juga, apa sebenarnya kita bisa nggak sih dok udah prediksi itu melalui USG gitu? Ya, makanya saya sering sarankan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, kepada kaum ibu muda, yang pertama adalah ketika hamil jangan pernah lupa untuk melakukan pemeriksaan sebelum trimester pertama, dalam trimester pertama. Ya. Kenapa? Pertama, pemeriksaan itu sangat penting untuk apa? Mengetahui benar hamil apa enggak. Hamilnya dulu, benar hamil apa enggak. Karena orang yang telat haid belum tentu hamil. Dan orang hamil pasti telat haid. Kan sering orang mengeluh, saya telat enggak, saya hamil. Pastikan. Yang kedua, setelah pasti hamil, pastikan bahwa hamil itu normal apa tidak normal. Hamil di dalam kandungan apa di luar kandungan. Itu. Jadi itu pentingnya melakukan pemeriksaan sedini mungkin. Sehingga kita ada gambaran. Oh iya, ternyata hamil saya ini normal di dalam rahim. Lanjut. Wah, ini ada kecurigaan bahwa hamilnya ini kok di luar kandungan, observasi. Karena ketika hamil itu sudah kita pastikan hamil di luar kandungan, jawabannya operatif. Karena memang saat ini untuk kita tidak memakai dengan obat yang metodreksa. Itu metodreksa obat keras sekali. Dampak-dampaknya banyak juga. Kita memang tidak pakai, kita pakai operatif. Nah, ini berarti harus lakukan tindakan. Jadi sedini mungkin dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah benar hamil, apakah hamilnya normal atau tidak, apakah hamilnya itu berkembang atau tidak, normal atau tidak, itulah apakah tempatnya di dalam rahim atau di luar rahim. Oke, artinya harus tetap ada gitu juga kayak adanya pemeriksaan di awal gitu untuk mencegah hal-hal buruk di depannya gitu mungkin. Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk dok di 23455, langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Mas, nanti
Bung Dini. Oke, Ini silakan. begini, tadi dibilang umur 35. Ini yang harus umur 35 ya laki-lakinya atau perempuannya. Jadi kalau kami kan begini agak dewasa, agak punya segalanya. Kalau masih muda kan tidak punya apa-apa dong. Kita kalau yang hamil itu yang perempuan. Terima kasih Bung Santai. Oke, terima kasih Bung D. Mungkin ini ya dok ya, agak gini juga tadi mungkin yang sempat ditanyakan itu adalah tentang yang hamilnya, yang perempuan, yang mungkin perempuan seperti itu. Oke, jadi sudah langsung terjawab ya dok ya. Untuk kemudian jadi yang batas untuk umur 35 tahun itu adalah perempuannya, bukan laki-lakinya. Kalau laki-laki ya tetap harus kalau makan, laki-laki jelas juga ada kaitannya, tetapi bukan hamil di luar kandungan maupun di dalam kandungan. Ingat, dengan meningkatnya usia pada laki-laki dikatakan di atas 40 lah ya, apalagi di atas 50, yang namanya sperma usur kualitasnya kurang bagus dan sering menyebabkan menjadi faktor predisposisi terjadinya kelainan kongenital pada bayi. Kelainan kongenital salah satunya apa? Down syndrome pada sperma usur. Nah, artinya kalau sudah kita berumur, nah tahu dirilah, jangan deh lagi membuahi yang menyebabkan beban nanti ke depannya. Oke, jadi umur yang baik mungkin dok untuk laki-laki gitu ya? Produktif sebelum 40. Sebelum 40. Ya, di atas, kalau kita hitung kan yang namanya sudah betul-betul dewasa, kalau laki-laki ya 25-40 itu. Dan juga dikatakan masih dalam kondisi aman di bawah 50, sudah di atas 50 itu sudah kualitas sperma sudah beda. Oke, sudah beda ya. Oke, jadi catatan juga nih ya untuk wanita kalau bisa itu kehamilannya sebelum umur 35 tahun, dan kalau bisa untuk laki-laki itu adalah 25 sampai 40 gitu ya. Biar bagus juga kan ya, keturunannya kita gitu dok ya, bisa dikatakan. Oke, kita balik lagi dok untuk kehamilan ektopik ini sendiri dok. Apakah gini dok ya, kalau kita udah mengalami yang namanya kehamilan ektopik ini, apakah ada kemungkinan dok, atau gini dok, jika memang sudah terjadi, apakah ada terapi-terapi tertentu agar tidak terjadi hal yang buruk kepada sang ibu lagi ke depannya? Iya, jelas ketika kita lakukan tindakan untuk mengatasi hamil di luar kandungan, pikiran kita tentunya sudah langsung ke depannya bagaimana ini caranya supaya tidak terulang. Makanya pada saat kalau saya melakukan tindakan untuk mengoreksi kehamilan luar kandungan ini, kita lihat sumber pendarahannya, kita antisipasi, kita atasi itu, dan juga kita melihat apa sih sebagai penyebabnya. Misalnya faktor infeksi terjadi perlengketan, kita bebaskan, kita lepaskan perlengketan itu, sehingga kedepannya kehamilan akan terjadi. Ini pun juga saat kita makan tindakan. Karena penting sekali kita mengamankan, membuat fungsi reproduksi dari wanita itu menjadi normal. Oke, nah tadi juga sempat disinggung terkait gaya hidup gitu loh. Nah, kalau ada gaya hidup, apa mungkin faktor makanan juga bisa mempengaruhi ini dok? Faktor makanan memang yang jelas yang mempengaruhi kesuburan, yang mempengaruhi organ reproduksi sehat, ya kembali dari makanan sehat. Ya, junk food itu nggak bagus untuk reproduksinya. Makanan-makanan instan nggak bagus untuk fungsi reproduksi. Ini otomatis ini pun juga akan sangat berpengaruh. Tetapi memang belum dapat saya detail sekali makanan-makanan apa saja. Dikatakan di situ gaya hidup, salah satunya hanya rokok. Oke, artinya kembali lagi ya dok, makanan 4 hari seperti tadi. Dan ini juga dok, kalau nggak salah ini sempat juga nanti seperti bikin dok. Ada juga yang mengatakan bahwa kehamilan ektopik ini akan selalu berujung pada kematian sang ibu jika dipertahankan, gitu dok. Itu gimana dok? Jelas, namanya kehamilan di luar kandungan, resikonya pendarahan. Pendarahan dipertahankan, ya tetap pendarahan, banyak kehabisan darah. Kalau sudah kehabisan darah, ya meninggal. Sering sekali mereka yang memang mengharapkan sekali, mengharapkan sekali sebuah kehamilan. Nah, ketika kita sudah sampaikan
ini seperti ini, mereka beralih ke paranormal, ke dukun, ke balia. Oh ini nak nitik nih anak istri Anin Numadi itu misalnya ya, dan disuruhlah yang lain dipertahankanlah itu. Akhirnya pendarahan di dalam perut orang nggak kelihatan pendarahan di dalam perut, tapi bisa kita dengan teknik yang memang kuasai, pemeriksaan yang memang kita kuasai, kita tahu itu ada pendarahan di dalam. Iya, kita tahu ada pendarahan di dalam perut, sehingga otomatis harus segera dilakukan. Dan ada sampai saya mendapatkan sampai HB-nya 3. Oh, pendarahannya banyak sekali. Dan kalau sudah sampai seperti itu apa? 1, pasti perawatan lebih lama. 2, perlu transfusi. 3, perlu perawatan khas. Tinggi daya, makanya sedini mungkin kita tahu kita akan bisa lakukan pencegahan dampak buruk akibat daripada kehamilan ektopik yang terganggu. Lebih baik mencegah dan mengobati. Iya. Nah lalu jika memang sudah mengalami yang namanya kehamilan ektopik saat ini misalkan itu dok ya, nah berapa jangka waktu yang baik juga dok untuk mengalami kehamilan berikutnya setelah mengalami kehamilan ektopik? Kehamilan ektopik, operasi pada kehamilan ektopik beda dengan operasi sesar. Kalau operasi sesar itu adalah merobek rahim, kalau kehamilan ektopik hanya membuka perut saja di tempat terjadinya pendarahan. Proses kesembuhan di dalam tidak lebih dari 1 bulan, sudah kembali normal. Haid nanti berikutnya, dan sering saya sarankan di atas 3 bulan sudah bisa hamil lagi. Oke, artinya di atas 3 bulan Sudah sembuh. Sudah bisa diprogramkan lagi. Oke, nah lalu dok, kira-kira selama ini dok, kasus yang sudah sempat dokter tangani juga, apakah ada yang mengalami seperti ini juga dok? Banyak kasus-kasus yang namanya hamil di luar kandungan. Pertama pasti dia kehamilan yang sangat diinginkan, diharapkan. Makanya kita berupaya mengambil sikap, tindakan untuk mengatasi itu dan juga melakukan antisipasi untuk kedepannya supaya bisa hamil baik, hamil bagus, hamilnya normal. Dan setelah hamil menurutnya biasa ya, dan sampai pada akhirnya bisa melahirkan normal. Oke. Ya, normal seperti biasa, karena ini bukan tindakan operasi sesar. Kalau sesar memang ada pembatasan-pembatasan. Nah kalau tadi itu kan mungkin kita membicarakan tentang si wanitanya gitu ya, sang ibunya. Nah untuk ayahnya sendiri dok, apa sih yang bisa dilakukan oleh sang ayah agar sang istri itu tidak mengalami yang namanya kehamilan? Iya. Ya jelas sesuai dengan faktor predisposisi tadi. Masa wanita aja tidak, masa wanitanya saja yang disalahin gitu ya. Masa wanitanya saja disarankan untuk tidak seksual bebas. Laki-lakinya pun juga begitu, karena yang membawa penyakit untuk radang panggul, infeksi yang sebagai predisposisi terjadinya hamil di luar kandungan adalah juga jangan salah bapaknya. Ada oleh-oleh, gitu. Itu loh. Wah, ini yang memang harus juga disadari sehingga tetap hubungan yang bersih dan aman. Ya, hubungan yang bersih dan aman. Karena ketika hubungan yang beresiko, yang memberikan dampak resiko terjadinya infeksi, ini akan meningkatkan peluang untuk terjadinya hamil di luar. Oke, artinya jangan sekali-sekali deh ya dok ya melakukan hubungan yang tidak sehat. Udah ada kesempatannya, akan ada kesempatannya gitu ya dok. Jadi ditunggu aja dulu, sabar aja dulu. Oke dok, sebelum kita berakhir di pukul 9, dok mungkin ada closing statement nih dok yang ingin dokter sampaikan terkait topik kita kali ini, kehamilan ektopik. Jadi kehamilan ektopik adalah merupakan masalah yang juga tidak jarang kita temukan. Ya, di dalam kehidupan kita kehamilan tidak selalulah yang kita harapkan terjadi. Salah satunya hamil di luar kandungan. Sehingga saran saya lakukan pola hidup sehat untuk mencegah. Pertama sesuai dengan faktor predisposisi yang disampaikan. Yang kedua adalah
lakukan pemeriksaan sedini mungkin sehingga kita lebih awal tahu, lebih bisa antisipasi dan tidak akan terjadi resiko-resiko yang lebih berat akibat daripada kehamilan di luar kandungan tersebut. Yang pasti, yang jelas ketika kita melakukan pola hidup sehat, bersih, baik, niscaya ini akan berbuah juga kehamilan itu sendiri yang sehat, yang baik, sesuai dengan harapan kita. Mari kita berdoa bersama-sama dan intinya itu jangan takut untuk periksakan diri sedikit mungkin gitu dok ya. Ini itu yang menjadi pikiran yang sangat halus. Sedikit mungkin. Oke. Baik, terima kasih Sobat Guntur yang sudah mau bergabung juga di 23455 untuk bertanya pada sesi Oke Dok kali ini. Terima kasih juga Dr. Syaful yang sudah meluangkan waktu untuk membagikan informasi ya terkait kehamilan ektopik pada Minggu 3 Januari 2021 ini. Maka dari itu, karena sudah waktu juga Sobat Guntur, saya Shanti Putri pamit undur diri. Dan bagi Anda yang terlewat untuk sesi Oke Dok kali ini, baik di sesi pertama maupun sesi kedua, bisa langsung ditonton di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Maka dari itu, sampai jumpa.